Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Negirotul Dwi Cahyanti, NIM 372. Jadi di sini saya akan mewawancarai Bapak DPR dari Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Ilmi Zada. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Devita karena sudah mau mewawancarai saya. Terus yang kedua, perkenalan, yaitu saya jadi DPR alhamdulillah sudah 2 periode dan nantinya ke depan masih dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Tuban untuk yang 2024-2029. Nah, kita doakan semoga nantinya saya amanah dan Tuban menjadi kabupaten yang lebih baik. Terima kasih. Jadi saya ingin bertanya Mas Ilmi mengenai peran partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari KKN itu bagaimana sih? Peran partai politik membuat kader Yang bersih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Akan langsung saya jawab ya. Peran partai politik terhadap kadernya agar tidak berkorupsi atau KKN. Yaitu pertama, mungkin partai politik memberikan suatu bimbingan teknis kepada kader tersebut sesudah menjabat atau setelah menjabat. Kader terutama yang jenengan wawancara yaitu kader DPR ya. Seperti saya sebelum mendaftarkan menjadi DPRD atau mencalonkan, kita diberikan bimbingan teknis dari KPK, narasumber ataupun dari Kementerian Keuangan. Kita diberikan beberapa hal-hal teknis bagaimana menjadi DPR yang baik dan bagaimana menjadi DPR atau pejabat bagaimana yang benar, tidak melakukan tindak pidana korupsi. Setelah itu, setelah menjabat, alhamdulillah dilantik, kita tetap diberikan bimbingan teknis dari partai politik. Itu adalah salah satu upaya partai politik tersebut meminimalis kaderisasi tersebut untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jadi alhamdulillah partai politik sudah melakukan tersebut. Banyaklah partai politik sudah melakukan tersebut. Dan yang kedua, bagaimana partai politik meminimalis, yaitu mengurangi hal-hal di mana partai politik tersebut menarik suatu uang atau suatu hal dari kader tersebut agar mendaftarkan diri mencalonkan DPR ataupun jabatan lainnya seperti kepala daerah. Banyak di partai politik dulu atau bukan dulu, mungkin yang dilakukan partai politik meminta kepada kader tersebut suatu hal agar bisa mendaftarkan diri. Partai politik tidak melakukan hal tersebut. Itu salah satu meminimalis agar kader tersebut tidak melakukan tindak pidana korupsi, yaitu tidak meminta tidak meminta pungutan terhadap kader tersebut agar mendaftarkan. Itu hal yang kedua. Terus hal yang ketiga, partai politik sudah bekerja sama dengan KPK membuat sistem integritas partai politik, di mana bagaimana KPK bermitra kepada partai politik, di mana KPK menjadi salah satu tameng atau yang menjerah bagi mungkin pejabat-pejabat yang melakukan tindak korupsi. Mungkin bisa jenengan ketahui sendiri, mungkin Anda bisa browsing sistem integritas partai politik. Kita sering udah menjabat menjadi DPRD untuk menyetorkan kepada KPK, yaitu keuangan kita, maksudnya harta kekayaan kita
tiap tahun kita setorkan kepada KPK. Itu suatu bukti bahwa ada partai politik dan KPK menyoroti kita, melihat kita bahwa harta kekayaan kita, terus habis itu BPK pun hadir di situ untuk melihat anggaran-anggaran kita yang kita gunakan. Jadi itu adalah salah satu upaya lembaga-lembaga yang lain bersama dengan partai politik agar meminimalis kader tersebut atau pejabat tersebut melakukan tindakan korupsi. Dan yang keempat, saya berharap teman-teman yang masih muda ini melek terhadap demokrasi atau politik, di mana nantinya anak muda ini mengurangi tindakan money politik, di mana itu money politik adalah celah oknum-oknum pejabat atau oknum-oknum partai politik atau oknum-oknum kader melakukan tindak pidana korupsi, di mana ia ingin mengembalikan uang tersebut yang sudah digunakan untuk bermoney politik. Waktu mau mencalonkan diri menjadi DPR, dia menggunakan money politik. Akhirnya dia ingin mengembalikan uang tersebut. Akhirnya ya apa yang dilakukan yaitu mengembalikan uang dengan secara tidak halal, yaitu kita sebut saja berkorupsi. Itu mungkin sedikit dari saya. Sekali lagi berterima kasih kepada Mbak Devita sudah mau mewawancarai saya. Terima kasih. Ada tambahan? Saya ingin bertanya, ini berarti para pejabat itu kan bekerja sama KPK dan kayak penghasilan segala macam itu distorkan kepada KPK supaya tahu itu ada korupsi atau tidaknya. Kalau seandainya para pejabat itu kan tidak ada kerjaan samping, misal dia cuma sekedar pejabat doang, nggak ada kayak kerjaan di luar swasta. atau apa gitu, lalu dia kelihatan hedon segala macam. Kan pejabat itu tidak terlalu banyak menghasilkan gitu kan, Mas. Dan dari istri-istrinya juga kelihatan hedon, itu juga bisa nggak ya kayak tahu itu korupsi atau tidaknya gitu, atau uang dari pejabat itu juga bakal dicek atau gimana gitu? Tadi sudah saya sedikit jawab bahwa KPK selalu KPK selalu meminta laporan harta kekayaan kita, gaji, terus habis itu gaji, terutama gaji, terus kekayaan kita yang kita punya sebelum mendaftar menjadi DPR, sebelum jadi caleg pun kita harus menyetorkan tersebut. Terus selama 5 tahun apakah ada penambahan hasil kekayaan kita? Kalau dirasa tiba-tiba kita mempunyai uang yang nyet, kita moro-moro ada, ya KPK hadir. Gitu ya. Ya, selalu langsung hadir lah. Tergantung orang tersebut, apakah orang tersebut menghasilkan uang itu di luar menjadi DPR atau di luar dari jabatan itu. Kalau di luar jabatan itu akan dilacak, mempunyai pekerjaan apa, mempunyai bisnis apa, ya nggak apa-apa. DPR mempunyai bisnis wajar aja. Tapi kalau tidak ada bisnis, ya udah, yang mungkin alhamdulillah negara sudah menggaji kita, itu aja. Ya banyak juga teman-teman pejabat kita menjadi DPR atau kepala daerah, mereka masih sederhana, banyak. Ya nggak apa-apa. Ya mungkin kalau ada yang menunjukkan kelebihan atau kehedonan tadi yang disebutkan oleh Mbak Devita, ya KPK layak. Dan nggak apa-apa, harus segera ditindak bagaimana dia mendapatkan uang tersebut. Kalau menurut saya, wajar-wajar saja DPR tadi berbisnis, tetapi harus, kalau kita sudah menjabat, yang pertama adalah masyarakat atau rakyat kita berkeinginan apa, kita harus memenuhinya. Itu yang paling tersebut. Yang paling harus dilakukan oleh DPR atau jabatan yang lain. Masyarakat ingin apa? Masyarakat ingin sesuatu hal, harus kita turuti. Itu aja. Terima kasih. Apa ada lagi? Udah. Terima kasih.
Jadi sekian wawancara dari saya dan saya ucapkan terima kasih sekali buat Mas Ilmi karena sudah berkenan saya wawancarai. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.